Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kepemimpinan. Topik ke-24 dari 50 topik. Penggunaan kepemimpinan transformasional. Perbandingan kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan transformasional merupakan sesuatu yang berbeda dari kepemimpinan karismatik dalam berbagai aspek. Menurut Bass, 1985, karisma adalah bagian yang penting dari kepemimpinan transformasional, namun karisma itu sendiri tidak cukup bagi proses transformasional. Beberapa individu karismatik seperti para bintang rock, bintang-bintang layar putih, dan atlet-atlet terkenal, tidak mempunyai efek transformasional apapun terhadap para pengikut. Para pengikut dapat mengidentifikasi dengan seorang terkenal yang karismatik dan meniru perilaku dan penampilan seseorang, namun mereka jarang termotivasi untuk mentransformasi kepentingan dirinya dan mengidentifikasikan dirinya dengan pemimpin tersebut. Namun demikian, pemimpin karismatik dapat juga mentransformasi para pengikut dengan bertindak sebagai seorang coach, guru, dan mentor. Para pemimpin transformasional mencoba untuk memberi kekuasaan dan meninggikan para pengikut, sedangkan kepemimpinan karismatik kebalikannya, kadang-kadang terjadi. Artinya, banyak pemimpin karismatik mencoba untuk membuat para pengikutnya tetap lemah dan tergantung serta untuk menanamkan kesetiaan pribadi daripada komitmen terhadap cita-cita. Penting untuk dicatat bahwa Bass mendefinisikan kepemimpinan karismatik dengan suatu cara yang agak berbeda daripada para teoretikus, seperti House atau Conger dan Kanungo. Menurut Bass, para pemimpin karismatik lebih daripada hanya percaya diri dalam keyakinannya, mereka melihat dirinya sendiri, seperti mempunyai suatu tujuan dan takdir yang supranatural. Para pengikut sebaliknya, bukan saja mempercayai dan menghormati pemimpin tersebut, dapat juga memuja dan menyembah pemimpin tersebut sebagai seorang pahlawan yang melebihi manusia atau tokoh spiritual. Oleh karena dipandang sebagai yang lebih besar daripada hidupnya, seorang pemimpin karismatik menjadi katalisator bagi mekanisme psikodinamik dari para pengikut, seperti proyeksi, penindasan, dan kemunduran. Para psikodinamik individual diperbesar oleh proses-proses kelompok. Seorang pemimpin karismatik lebih besar kemungkinannya akan timbul bila para pengikut membagi sama norma-norma, keyakinan, dan fantasi-fantasi yang dapat bertindak sebagai basis bagi seruan-seruan emosional dan rasional oleh pemimpin tersebut. Namun demikian, Bass juga menekankan bahwa tanggapan dari seseorang terhadap seorang pemimpin karismatik kemungkinan akan sangat terpolarisasi. Seorang pemimpin karismatik akan dicintai oleh beberapa orang dan dibenci oleh yang lainnya. Tanggapan yang dipolarisasi membantu untuk menjelaskan mengapa demikian banyak pemimpin politik yang karismatik menjadi sasaran pembunuhan. Menurut Bass, para pemimpin transformasional dapat ditemukan dalam organisasi mana saja pada tingkat mana saja. Sebaliknya, para pemimpin karismatik sangat langka. Mereka paling mungkin akan timbul bila sebuah organisasi berada dalam keadaan stres karena kewenangan formal telah gagal menanggapi sebuah krisis yang hebat dan nilai-nilai tradisional serta keyakinan-keyakinan dipertanyakan. Para pemimpin karismatik lebih besar kemungkinannya diketemukan dalam sebuah organisasi baru yang sedang bertarung untuk dapat hidup terus, atau organisasi yang gagal, daripada dalam sebuah organisasi tua yang sangat berhasil. Para pemimpin transformasional besar kemungkinan akan mengambil tindakan-tindakan untuk memberi kekuasaan kepada para pengikut dan mengubah organisasi dengan cara-cara yang akan melembagakan nilai-nilai baru. Para pemimpin transformasional mendelegasikan tanggung jawab dan kekuasaan secara signifikan, menghapuskan hambatan-hambatan birokratis yang tidak perlu, memberi pelatihan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh para pengikut untuk mengambil inisiatif dan memecahkan masalah, mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan penting, mendorong berbagi gagasan, perhatian-perhatian, dan informasi yang relevan secara terbuka, memajukan kooperasi dan kerjasama tim, dan mendorong pemecahan masalah yang konstruktif untuk memecahkan konflik-konflik. Para pemimpin transformasional juga memodifikasi struktur organisasi, sistem manajemen, dan budaya organisasi untuk melembagakan perubahan. Hakikat dari karisma adalah hal luar biasa yang dirasakan oleh para pengikut yang memiliki ketergantungan kepada pemimpin tersebut untuk bimbingan dan inspirasi. Hakikat dari kepemimpinan transformasional adalah pemberdayaan para pengikut agar dapat bekerja secara efektif dengan cara membangun komitmen para pengikut terhadap nilai-nilai baru, mengembangkan keterampilan dan rasa percaya diri serta melembagakan perubahan-perubahan dalam organisasi. Proses-proses transformasional tersebut lebih memungkinkan mengurangi ketergantungan dan atribusi dari karisma kepada seorang pemimpin. Oleh karena itu, kecil kemungkinan seorang pemimpin dapat menjadi transformasional dan sangat karismatik pada saat yang bersamaan. Penggunaan kepemimpinan transformasional. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tentang kepemimpinan transformasional, berikut ini adalah beberapa pedoman bagi pemimpin yang akan mencoba mentransformasi organisasinya. Pedoman-pedoman tersebut meliputi hal berikut. 1.
Mengembangkan visi yang jelas dan menarik. Visi yang jelas dan menarik mengenai apa yang dapat dicapai organisasi merupakan sesuatu yang hakiki. Sebelum para pengikut membuat suatu komitmen terhadap perubahan, mereka perlu mempunyai sebuah visi tentang masa depan yang lebih baik dan cukup menarik. Visi harus merupakan sumber dari rasa harga diri dan tujuan umum bagi para pengikut. Sebuah visi yang jelas dan menarik akan mengilhami para pengikut dalam memberi arti kepada pekerjaannya. Visi yang berhasil akan mempererat kerjasama tim dan rasa identifikasi dengan organisasi tersebut. Akhirnya, sebuah visi yang jelas dapat dijadikan pedoman tindakan-tindakan serta keputusan-keputusan masing-masing anggota organisasi. Pedoman tersebut menjadi penting bila para individu atau kelompok diberi otonomi dan kebebasan yang cukup besar dalam mengambil keputusan tentang pekerjaannya. Sebuah visi harus sederhana dan idealistis, mengandung gambaran mengenai arah organisasi tersebut. Inti dari visi adalah misi organisasi. Untuk mengembangkan sebuah visi yang menarik, seorang pemimpin harus memahami dengan betul organisasi tersebut, memahami budayanya dan kebutuhan-kebutuhan serta nilai para anggota organisasi. Sebuah visi yang berhasil merupakan produk pengalaman bersama, minat pribadi, intuisi, dan keadaan yang menciptakan sebuah peluang. 2. Mengembangkan strategi untuk mencapai visi. Tidaklah cukup untuk mengartikulasikan sebuah visi yang menarik. Para pengikut harus diyakinkan bahwa pemimpin mengetahui bagaimana mencapai visi tersebut. Buatlah hubungan yang jelas antara visi dan strategi-strategi untuk mencapainya. Hubungan tersebut lebih mudah untuk dibuat bila strategi mempunyai beberapa tema yang jelas dan relevan dengan nilai-nilai yang dirasakan bersama oleh para anggota organisasi tersebut. Misalnya, adalah lebih mudah untuk memobilisasi dukungan bagi tema-tema, seperti, memberi produk-produk yang maju dengan menekankan kepada penelitian pengembangan dan inovasi teknologi. Dalam mengembangkan sebuah visi dan strategi baru, tidak perlu menghilangkan semua aspek budaya dan ideologi lama. Nilai-nilai yang dirasakan bersama yang kuat dalam ideologi yang lama harus dipertahankan bila cocok dengan visi dan strategi yang baru. Dengan cara demikian, maka dapat dibangun sebuah visi strategis baru berdasarkan fondasi nilai-nilai yang kuat dari budaya yang ada. 3. Mengartikulasikan dan mempromosikan visi. Keberhasilan sebuah visi bukan saja tergantung kepada isinya, namun juga kepada bagaimana visi tersebut dikomunikasikan kepada orang lain. Seorang pemimpin kemungkinan akan mengkomunikasikan visi sejelas-jelasnya dan mungkin lebih memaksa dengan menggunakan bahasa yang bermacam-macam dan emosional, dengan kisah-kisah, simbol-simbol, dan slogan-slogan. 4. Bertindak dengan rasa percaya diri dan optimis. Para pengikut tidak akan mempercayai sebuah visi kecuali pemimpin tersebut memperlihatkan rasa percaya diri dan pendiriannya. Pemimpin hendaknya tetap optimis mengenai kemungkinan keberhasilan kelompok dalam mencapai visinya, khususnya dalam menghadapi halangan-halangan. Rasa percaya diri dan optimisme seorang pemimpin dapat sangat mempengaruhi para pengikut. Tekankanlah pada aspek-aspek positif dari visi tersebut daripada hambatan-hambatan dan bahaya. Rasa percaya diri diekspresikan baik dalam bentuk kata-kata maupun tindakan. Kurang rasa percaya diri direfleksikan dalam bahasa yang ragu-ragu, terputus-putus, saya kira, mungkin, mudah-mudahan kurang lebih seperti, dan dalam jenis-jenis isyarat nonverbal, kerutan dahi, tidak ada kontak mata, gerak isyarat yang gugup, dan sikap lemah. 5. Mengekspresikan rasa percaya kepada para pengikut. Efek memotivasi sebuah visi tergantung kepada sejauh mana para pengikut merasa percaya terhadap kemampuan mereka dalam melaksanakan strategi untuk mencapai visi tersebut. Perkuatlah rasa percaya diri dan optimisme bila tugas sangat sukar atau berbahaya atau bila mana para anggota tim tidak mempunyai rasa percaya diri karena mereka tidak berpengalaman dan belum pernah berhasil. Salah satu cara untuk membangun rasa percaya diri dalam diri para pengikut adalah dengan membuat sebuah analogi antara situasi sekarang dengan keberhasilan sebelumnya oleh tim atau unit organisasi yang sama. Jika cocok, pemimpin tersebut harus mengingatkan para pengikut bahwa mereka mampu menanggulangi hambatan-hambatan. Katakan kepada mereka bahwa mereka sama baiknya atau malahan lebih baik daripada tim sebelumnya yang telah berhasil dalam melaksanakan jenis kegiatan yang sama. 6. Menggunakan keberhasilan sebelumnya dalam tahap-tahap kecil untuk membangun rasa percaya diri. Rasa percaya diri seorang individu atau sebuah tim dalam melaksanakan sebuah tugas yang menantang dapat ditingkatkan dengan mengatakan bahwa keberhasilan telah dialami sebelumnya dalam tugas tersebut. Cousins dan Posner, 1987, merekomendasikan untuk memecah-mecah sebuah tugas yang menantang ke dalam langkah-langkah kecil atau tujuan-tujuan jangka pendek yang kelihatannya tidak terlalu sukar. Orang akan lebih bersedia untuk melakukan sebuah kegiatan jika mereka merasa bahwa mereka kemungkinan akan berhasil. Pada saat langkah-langkah atau tujuan-tujuan awal dicapai, orang akan memperoleh rasa percaya diri yang lebih besar. 7. Merayakan keberhasilan. Seremoni-seremoni formal atau informal untuk merayakan kesuksesan dan keberhasilan-keberhasilan dapat digunakan untuk meningkatkan optimisme, membangun komitmen, dan memperkuat identifikasi dengan organisasi. Akuilah kontribusi dan keberhasilan dari para individu.
Kegembiraan dan antusiasme yang ditimbulkan dalam sebuah seremoni yang demikian seringkali menyebar ke pekerjaan sehari-hari. 8. Menggunakan tindakan-tindakan yang dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-nilai utama. Cara lain untuk membangun komitmen para bawahan terhadap visi baru adalah mengambil tindakan-tindakan dramatis yang dapat dilihat dengan menekankan kepada nilai-nilai utama visi tersebut. Sebuah visi diperkuat oleh tindakan-tindakan yang konsisten. Tindakan-tindakan simbolis menunjukkan nilai seorang pemimpin dan memperlihatkan komitmen terhadapnya atau terhadap visinya. Sebuah tindakan simbolis terlihat bila pemimpin tersebut mempertaruhkan kerugian pribadi yang cukup besar, membuat pengorbanan pribadi, atau bertindak dengan cara-cara yang tidak konvensional. Efek dari tindakan-tindakan simbolis sangat besar bila dijadikan kisah-kisah dan dongeng-dongeng yang beredar di antara para anggota organisasi tersebut dan seringkali diceritakan kembali selama bertahun-tahun kepada anggota-anggota baru. 9. Memimpin melalui contoh. Salah satu cara pemimpin dalam mempengaruhi komitmen para pengikutnya adalah dengan memberi contoh mengenai perilaku yang dapat dicontoh dalam interaksi sehari-hari dengan para pengikut. Memimpin melalui contoh kadang-kadang disebut pemodelan peran, role modeling. Jika pemimpin meminta para pengikutnya memperhatikan sebuah standar tertentu, maka pemimpin tersebut harus juga memperhatikan standar yang sama. Seorang pemimpin yang meminta para pengikut untuk melakukan pengorbanan, ia pun harus memberi contoh dengan melakukan hal yang sama. Nilai-nilai yang didukung oleh seorang pemimpin harus diperlihatkan dalam perilaku sehari-hari pemimpin tersebut, dan hal ini harus dilakukan secara konsisten. Memimpin melalui contoh, penting bagi tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan, berbahaya, tidak konvensional, atau kontroversial. 10. Menciptakan, memodifikasi, atau menghapuskan bentuk-bentuk kultural. Perubahan-perubahan penting dalam budaya membutuhkan modifikasi bentuk-bentuk budaya, seperti seremoni, ritual, upacara, slogan, simbol, dan label. Sejumlah perubahan yang berbeda dimungkinkan, termasuk penghapusan beberapa bentuk budaya yang menyimbolkan ideologi lama, modifikasi bentuk-bentuk budaya lain untuk mengekspresikan ideologi yang baru dan penciptaan beberapa bentuk budaya yang baru. 11. Menggunakan upacara-upacara transisi untuk membantu orang melewati perubahan. Bila perubahan-perubahan radikal dibuat, upacara-upacara transisi seperti seremoni-seremoni dan ritual dapat digunakan untuk membantu orang mengekspresikan kesedihan dan kemarahan mereka karena merasa kehilangan budaya yang lama. Itulah materi topik ke-24 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.